Halo kawan-kawan semua, kali ini saya akan membahas soal LCD Samsung TPA. Biasanya kadang kita dapat LCD yang tebal dan susah rapatnya, dan biasanya kebanyakan itu cuma ditambah lem bagian pinggiran, jadinya dia tidak rapat, susah rapatnya. Seperti ini ceritanya, susah dirapatkan. Jadi untuk mengantisipasinya agar hasilnya rapi, caranya seperti ini. Ini sebenarnya sudah saya kerja, maksudnya sudah saya kikis sebelumnya. Dan untuk pengikisannya, dia itu wajib seluruh bagian sininya seluruh. Untuk semuanya itu dia wajib seluruh dikikis bagian framenya ini. Tapi yang lebih penting diantara semuanya, kalau tidak mau gagal, lebih pentingnya itu bagian sini. Ini untuk AC atau komponen-komponen yang di LCD kayak ini. Semuanya ini kan biasanya itu yang ini dia biasanya ada AC yang tebal atau tidak sesuai dengan posisi yang seperti ini. Jadi untuk mengantisipasinya, lebih baiknya yang ini semua dikasih dalam, ditambahkan di apa, untuk lebih bagusnya ini dibesarin lubangnya atau dibikin lebih dalam supaya ini tidak nyangkut lah, tidak pecah ceritanya saat dipasang atau saat dikaretin. Nah kalau untuk sebelumnya ini dia itu tidak rapat seperti ini sih awalnya, beda dengan sekarang, karena sekarang kan maksudnya sudah saya kikis, jadinya hasilnya lebih sempurna. Nah seperti video-video saya sebelumnya, dia tuh ya wajib seperti ini, maksudnya wajib rapat seperti ini ya, wajib rapat, maksudnya bukan secara paksaan ceritanya rapatnya. Nah, jadi pas dikasih begini, ditekan sedikit, wajib rapat seperti ini. Nah itu kemungkinan besarnya tidak bakalan gagal, kemungkinan besar. Nah beda kalau tidak dikikis. Jadi jangan ragu untuk mengerjakan pergantian LCD tipe A. Kalau ini pergantiannya dengan frame, karena framenya bengkok. Ini HP-nya, framenya dia bengkok. Karena untuk tipe seperti ini kan dia agak susah untuk diluruskan. Jadi kalau mau hasil lebih sempurna, lebih bagus, ya dikikis seperti ini. Nah biasanya kan kalian pada saat dipasang LCD seperti ini, kalau misalnya ngangkat, contohkan ini, kita kasih ngangkat dulu. Ngangkat seperti ini biasanya kan paling ditambah lem pinggirannya. Ya lebih bagusnya kalau saran saya itu dikikis semuanya. Nah cara kikisnya itu contohnya seperti ini. Kalau untuk kikisnya itu seperti ini. Yang paling penting itu bagian sini. Kalau untuk tipe-tipe Vivo, Oppo kan biasanya bagian sini, umumnya bagian sini. Nah kalau untuk Samsung tipe A umumnya itu bagian sini. Ini yang sangat rawan ini. Di sini posisinya ini lebih bagusnya di lubangnya dibikin besar atau dibikin lebih dalam supaya hasilnya lebih sempurna. Caranya itu kalau kita mau, kalau aku lem biasanya sih kalau untuk tipe seperti ini, untuk pengelemannya aku beda dengan sebelumnya. Kalau aku yang tipe seperti ini, biasanya lemnya setelah aku lem tidak langsung kutempel, saya diamin dulu sebentar, tunggu sampai agak mengering setengah lah lemnya, baru LCD nya aku tempel. Contohnya seperti ini aku biasanya. Lebih bagusnya itu lemnya dibanyakin naik lah kalau aku, menurutku sih. Aku
Ini sangat penting agar hasilnya lebih memuaskan. Dan kalau untuk gulindra ini, untuk ngikis ini saya pakai gulindra tangan, gulindra tukang las. Tapi kalau untuk pinggiran bagian ininya aku pakai gulindra mini, maksudnya supaya tidak kena bagian ininya kan, maksudnya agar bagian ini tidak kena dari gulindra tangan. Kalau misalnya kita pakai gulindra tangan yang besar itu kan kadang apa ya, jangan sampai ceritanya ini terpotong. Nanti aku perlihatkan model gulindra yang saya pakai untuk bagian pinggiran ininya. Kalau begini kan hasilnya pasti lebih memuaskan konsumen ceritanya. Kalau gulindra yang saya pakai sendiri nah, kalau untuk bagian sudut ininya saya pakai ini bagian pinggirannya ini, bagian yang dekat dengan tulangan sampingnya. Kalau bagian dalamnya ini saya pakai gulindra tangan supaya lebih cepat, supaya tidak bikin capek. Nah, selagi kita menunggu lemnya setengah kering, agak kering sedikit, jangan lupa siapkan karetnya. Karetnya ditarik juga seperti sebelum-sebelumnya supaya ini kekuatan karetnya tidak terlalu kuat. Itu gunanya karet ditarik. Berlaku juga untuk tipe-tipe Samsung tipe J sih sebenarnya. Pokoknya perhatikanlah bagian sini. Kalau untuk semua Samsung bagian sininya, bagian AC yang ada di LCD. Jadi ketika dipasang LCD-nya, itu komponen-komponen di LCD-nya tidak ketekan, maksudnya terlalu tertekan antara frame dengan LCD. Itu kan yang sering biasanya gagal itu, karena itu paling sering itu yang bikin gagal itu karena itunya, karena AC atau komponen di LCD ketika dipasang seperti ini, contoh kan, bukan contoh sih, ini prakteknya, ini praktek langsung. Ketika dipasang seperti ini lalu dikaretin, nah disitu biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini kan sudah tidak. Kalau karetnya begini kan sudah, kan hasilnya lebih memuaskan. Ini kalau untuk tipe Samsung seperti ini. Dan video selanjutnya saya akan bikin tutorial cara meluruskan ini. Frame-frame yang tipe-tipe Samsung begini bisa diluruskan sebenarnya. Bisa diluruskan. Itu untuk mengantisipasi kalau misalnya kita tidak punya, susah didapat spare partnya kan, mau tidak mau biasanya kan harus diluruskan. Tapi biasanya kalau dipaksa diluruskan tipe frame yang seperti ini biasanya itu dia patah, tapi ada caranya agar tidak patah. Untuk selanjutnya saya akan bikin tutor seperti itu. Kalau sudah begini kan
kan, apalagi yang ditakutkan. Ini sudah aman kalau begini. Yang jelasnya intinya itu jangan sampai LCD dengan frame dipaksa agar rapat. Kalau ini kan tidak dipaksa kalau begini, karena sebelum dikaretin atau dilem, LCD dengan framenya memang sudah rapat seperti video-video pergantian LCD sebelumnya. Itu yang utama, itu LCD harus rapat dengan sendirinya, bukan karena paksaan. Maksudnya ada kan yang biasanya ditekan, oh ini tidak mau rapat, tapi tetap dipaksa. Ya caranya harus dikikis bagian-bagian tertentu. Ini ceritanya. Ini sudah aman kalau begini. Jadi selanjutnya tinggal kita pindahkan yang ini, simpan seperti ini, dan ya kita akan potong. Kita tunggu sampai ini benar-benar layak pakai, baru kita lanjutkan videonya. Kita potong dulu. Nah, mari kita uji coba. Apakah work atau tidaknya. Kita tes dulu kan. Mari kita pastikan apakah cara saya benar-benar work atau tidak. Lumayan keras sih kalau untuk tipe Samsung, karena aku biasanya pakai ini sudah bisa masuk dong. Kita tes, uji coba apakah hasilnya memuaskan. Harusnya sih memuaskan. Karena ini sudah 1 jaman dikaretin, jadi harusnya sudah bisa kita tes. Pindahkan, kita tes nyala ceritanya. Tes nyalakan. Tes nyalakan coy. Dia lupa pasang soket baterainya.
hasilnya tidak keluar cahaya di samping, di bawah press, di samping aman, atas aman, kiri kanan aman. Semua aman. Lihat hasilnya sendiri kan, di bawah lebih press, samping oke, tidak keluar cahaya, tidak perlu didempul-dempul. Didempul sampingnya dong, hal yang paling tidak saya setujui, hal yang seperti itu, dempul sampingnya. Ini tidak ngacak, jadi sudah work, aman ya kan. Jadi kalau untuk pergantian LCD tipe semacam ini, lakukan hal seperti yang saya lakukan sebelumnya. Kalau ragu-ragu, nah lihat sendiri hasilnya, sangat memuaskan, tidak keluar cahaya satu sedikit pun. Nah, ya kan. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Nah, untuk berikutnya kita akan bikin tutor cara meluruskan yang seperti ini. Ini sudah susah diluruskan kalau begini, susah sekali. Biasanya kalau dipaksa itu dia akan pecah di sini. Biasanya dia pecah, retak. Jadi nanti saya akan bagikan triknya. Semoga membantu pekerjaan Anda dalam menotakan